sudah selesai di Indonesia. Jadi kalau seandainya nanti mulai karbon mulai mahal, nah yang beli itu asing jadinya nanti bakal pindah tuh tahun depan itu viewku sama. Jadi gini, ini untuk teman-teman ketahui ya, saat ini viewku tuh seperti ini. Apakah suku bunga tetap dipangkas? Clear, masih bakal dipangkas. Cuman agak ketunda nih, berhubung GDP di US oke, and non-farm payroll di US juga oke, lalu Saudi memutuskan untuk pangkas produksi, jadi ya sedikit terlambat. So ini seperti ada last punch menurutku, kayak ada tarikan terakhir nih untuk coal, tarikan terakhir untuk energi sebelum tahun depan. Sebelum tahun depan kita pindah nih ke interest rate play. Interest rate play itu apa? Kayak gini. Saat ini kan kita bisa lihat Bank BNI kemarin nyentuh 9.000. Kayaknya hari ini 9.700 ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Atau kemarin ya? Iya, ya. Kemarin nyentuh 9.700. Kemudian Bank Mandiri all time high, BCA ya masih di situ tapi masih di level-level all time high. Menurutku kenapa? Karena ternyata outlook pemangkasan suku bunga itu ketunda. That's why semua lari lagi, pindahnya kemana? Ya ke blue chip yang dapat keuntungan dari suku bunga yang tinggi. Jadi perbankan yang gede-gede ini kan suku bunga tinggi itu mereka untung karena kasa mereka tinggi. Nah kemudian bank kecil, contohnya kayak ya Bank BTN itu terpaksa kebuang. BTPS itu aku cut loss di BTPS, terpaksa kebuang. Kenapa? Karena outlook pemangkasan suku bunga ketunda. Jadi that's why ya saat ini kita ikutin aja maunya market. Buat kalian yang investing di saham-saham yang masih kena terhadap penurunan outlook ini, ya santai aja. Toh I think ini udah nggak lama lagi, tahun depan itu udah mulai main lagi. Properti contoh salah satu. Saat ini kan ketunda semua tuh, rally-rallynya juga ketunda, harga sahamnya juga turun, koreksi. Nah karena semua mau ngejar kue apa? Kue laporan keuangan atau kue earning yang bakal bagus di at least Q4 atau Q3 akhir nanti di saham-saham komoditi. Contoh kayak coal, nah nikel, kemudian kayak copper, segala macam, oil terutama. Nah terus ini di sini kita sepakat ya Bro Bernard ya. Yap, aku sih lihat untuk coal ini sama seperti yang kamu sampaikan, ada last run lah, menurutku ada last run. Walaupun setelah last run ini pun nanti coal bukan berarti balik ke 50 ya. Jadi coal ini menurutku sih bottomnya untuk bisa diserap dengan bagus tanpa menimbulkan inflasi 120 sampai 150 itu oke. Oke untuk kedua pihak, baik itu untuk produsen maupun untuk konsumen. 120 sampai 150 itu mereka masih bisa serap lah. Tinggal komponen apa sih yang harus diperhatikan? Royalti, Pak. Ini kan memang ada perhitungan baru untuk harga batubara acuan ya, yang hubungannya dengan royalti. Nah, perhitungan yang baru ini memang sedikit menguntungkan untuk produsen batubara dengan kalori rendah karena mereka punya royalti turun. Tapi untuk yang produsen batubara kalori tinggi ini tidak terlalu signifikan penurunan dari royaltinya. Nah, rata-rata saya lihat dari laporan keuangan Q2 batubara produksi bagus, ASP ya semua turun lah ya. Tapi dengan ASP yang turun, margin mereka ini kegerus drastis karena setoran royalti yang terlalu gede, yang belum merepresentatifkan dengan kondisi ASP yang turun. Udah pricing belum ini? Udah. Jadi semua apa yang terjadi, masalah royalti mahal, bla bla bla, itu yang membuat ITMG ke 22.000, Adaro ke 2.000, itu yang buat PTBA ke 2.600, ya itu semua udah price in menurut saya. Nah sisanya apa ya, kita tinggal result play, sebetulnya bukan cuma batu bara ya, semua di tahun ini dan tahun depan itu result play. Jadi kalau diomong sektor apa ya, kalau dipaksain milih sektor ya energi masih oke lah, tapi semua ujung-ujungnya itu nggak sembarang energi naik. Ya kayak dulu tahun 2020, semua tech naik, walaupun yang tai-tai naik juga gitu kan. Bottom line itu tapi kan kembali lagi sekarang ya bro ya. Betul. Karena apa? Likuiditas kan sekarang terbatas. Uang sekarang mahal. Kalau dengan uang yang mahal, orang kan mau milih barang ini kan jadi milih-milih kan, nggak bisa asal kayak gitu. Jadi gini teman-teman, kayak dulu ya, kalau saat ini ada satu sektor lagi hot, perbankan. Semua perbankan naik, sampai bank kecil dalam satu hari pun naik. Kalau sekarang BNI naik, Bank Mandirinya diem gitu. Besoknya baru Bank Mandiri naik atau 2-3 hari kemudian. Nah contoh lain yang kena karena likuiditas kita di bawah 10 triliun,
Kemarin Bumi, Dewa, BRMS sempat koreksi 6%, 7%, bayangkan. Out of nowhere, result nggak ada masalah, news juga nggak ada masalah. Cuman karena, sorry itu saya, karena rebalancing doang gitu. Jadi karena memang likuiditas kecil, ketika ada satu saham yang hype, saham lain itu bakal dijual dulu tuh, dananya pindah ke saham yang lain gitu. Jadi ya momen-momen seperti ini, momen-momen flow yang acak seperti ini memang intel itu nggak ada penjelasannya. Cari di buku literatur soal ini juga nggak ada. It's matter of experience lah ya. Jadi ya kita harus lincah lah ya. Kita harus lincah lah. Kalau trader ngelihat liquidity kecil seperti ini, begitu ada yang turun, nah logically begitu turun kan kita harusnya panik. Tapi kalau kita tahu benang merah, bisa ngelihat reasonnya, justru itu bisa jadi peluang gitu. Karena harga turun itu pasti ada yang jual, ada yang beli. Nah, yang jual kenapa, yang beli kenapa, itu yang harus kita cari tahu. Nah, terus gue mau nanya nih, Bro Bernard. Ini banyak nih, aku ngelihat story Bro Bernard nih kan selalu ciamik-ciamik nih, selalu kayak out of the box gitu. Kemarin tuh Bro ada bahas soal IPO, tapi mungkin nama emitennya terserah lah mau disebut atau enggak, nih terserah Bro. Jadi Bro juga sempat komen di postingan aku tentang jebakan dari PBV dan jebakan dari PE. Nah itu gimana tuh? Karena kemarin ini kan Agustus banyak nih yang IPO udah selesai nih. Kemungkinan di November, September, Desember bakal banyak nih yang IPO karena mengejar Q2024 kan, Q3, Q4. Nah, gimana nih? Ini siapa tahu bisa jadi masukan buat teman-teman buat ngelihat kayak, karena kita lihat PBV satu, PBV 0, murah, tapi begitu IPO jeblok gitu. Nah, kenapa? Betul. Jadi gini, kenapa kok saya selalu menekankan PE dan PBV itu kita nggak bisa lihat cuma dari rasionya aja. Kita harus benar-benar bedah komponen apa yang menyusun PE dan PBV. Satu-satu deh, kita ngomong PBV dulu. Kita kan tahu, book value itu disusun dari apa sih? Book value itu kan aset ya. Kalau kita ngomong net book value berarti aset dikurangi hutang atau ekuitas gitu kan. Itu net book value. Nah, dalam aset sendiri itu kan ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Kita kalau aset tidak lancar nggak usah bingung lah. Aset nggak lancar itu kan bangunan apa semua yang bisa dinilai lah ya. Yang bahaya ini masalah aset lancarnya. Aset lancar itu ada yang masalah kas, ada yang masalah piutang, ada yang masalah persediaan. Oh, sorry. Sorry, aku potong. Gimana? Jadi inventory, persediaan itu masuk aset nggak lancar? Yes. Oh, aset lancar. Aset lancar. Oke. Betul. Karena jadi, alasannya? Nah, karena itu bisa setiap saat jadi duit, makanya masuk ke aset lancar. Asumsinya kan kalau lu punya piutang setiap saat bisa tertagih, lu punya persediaan setiap saat bisa terjual jadi duit, makanya itu kan masuk aset lancar kan. Seperti itu. Aku jelasin ke teman-teman dulu nih. Ko Bernard kebetulan agak delay, internetnya kayaknya jelek. Jadi PBV itu jumlah, boleh dikatakan jumlah aset kita. Secara sederhana, contoh, saya punya rumah harganya 1 miliar. Saya punya hutang 500 juta, maka PBV saya yang dinilai itu 500 juta sebenarnya. Harus dikurangi dulu. Nah, jadi kalau PBV itu di bawah 0, artinya aset-aset kalian itu tuh jauh lebih besar daripada nilai saham kalian gitu. Jadinya lebih besar daripada nilai saham kalian. Nah, jadi secara logically PBV ketika di bawah 1, 0, something itu artinya sahamnya murah kan secara logik. Nah, tapi ada bias nih, bias yang kemarin Bro Bernard temukan di saham yang salah satu saham yang IPO itu apa? Karena komponen PBV itu kan tadi, ada kas, ada piutang, ada persediaan. Nah, biasnya di mana nih? Oke, jadi sebetulnya nggak cuma di emiten yang mau IPO itu aja, tapi emiten-emiten kemarin yang udah IPO yang sempat masuk kategori value stock, akhirnya mepet tinggocap lah, ada yang kena gagal bayar lah. Ya itu karena apa? Kita ngelihat, oh iya, ini book value-nya murah, book value-nya kurang dari 1. Contoh, kayak emiten 1 yang produsen toilet lah, itulah, si produsen toilet 1 itulah. Nah, si produsen toilet ini punya book value kurang dari 1. Padahal setelah kita lihat, book value kurang dari 1 itu komponennya 40% itu ada di piutang, 40% ada di persediaan. Iya kan? Sehingga apa? Katakanlah, sewaktu-waktu perusahaan itu ngomong, aduh piutangnya nggak bisa nagih. Sewaktu-waktu dia ngomong, oh persediaannya nggak bisa kejual. Atau mungkin
goblok-goblokan deh. Itu cara hitung persediaannya, di opnamnya diakalin. Harusnya persediaannya cuma value 1M diomong 2M. Dan nggak ada yang audit kalau soal persediaannya. Saya enak-enak udah dia ngomong. Katakanlah ada yang audit. Misalkan kamu stacking nih, ada tumpuan barang 10 kali 10. Tengahnya kosong, siapa yang tahu? Iya kan? Jadi aku tuh paling nggak suka lihat book value. Karena apa? Toh book value ini baru kita rasakan kalau perusahaan ini dilikuidasi. Kalau perusahaan ini katakanlah gagal bayar, perusahaannya asetnya dijualin semua, dibuat bayar utang semua, utangnya udah lunas, baru dibagi ke pemegang saham. Itu kan sebenarnya kita ngomong book value itu kan gunanya seperti itu kan? Di laporan keuangan kelihatan kok. Kalau seandainya contoh nih, ini asetku 40% piutang, 40% dalam inventory, itu di laporan keuangan kelihatan ya? Kelihatan. Oh, Kelihatan. Oke. Dan kita bisa dalemin lagi nggak sih ini piutang apa, kemudian ini persediaannya apa gitu, bisa kelihatan lagi nggak? Bisa. Jadi biasanya di catatan kaki itu kan ada piutangnya ini kemana aja, pihak terafiliasi atau enggak. Walaupun itu juga masih bisa diakalin kan. Katakanlah utangin ke PT, PT-nya milik si owner, kan nggak terafiliasi juga selama PT itu nggak ada hubungan ini kan, nggak ada hubungan afiliasi sama PT yang utang kan. Nah, terus contoh nih kayak persediaan juga kan biasanya jarang ada yang ngasih rincian tentang persediaan. Cuma ada satu emiten yang menurut saya juga fishy. Dia ini jual udang. Umur persediaannya dia 380 hari. Sempat 400 hari. Padahal kita tahu udang itu rata-rata shelf life-nya 2 tahun. 2 tahun dia katanya main ekspor, berarti kan masih ada packing, packaging, shipping, berarti kan itu masih butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Nah, kalau dia waktu persediaannya aja 300 sampai 400 hari, berarti ini kan barang udah kemakan hampir setahun sendiri di gudangnya dia. Berarti barang ini tambah umur jalan, bla bla bla, cuma bisa dijual dalam waktu 6 bulan sampai 8 bulan. Apa masuk akal? Nah, ini balik lagi ke common sense kita, gimana kita ini ngelihat satu barang ini, loh ini jualannya fresh product, kok umur persediaannya banyak banget ya? Umur persediaan sebanyak itu, apa masuk akal? Nah, berarti kan ada kemungkinan persediaan ini yang nggak pas value-nya, atau umur persediaannya antara persediaannya yang nggak pas, atau umurnya dia panjang-panjangin. Betul, otomatis kalau umur persediaan panjang-panjangin, sebenarnya barangnya udah nggak ada, tapi dianggap ada gitu kan. Sehingga apa? Biasanya kan orang dari persediaan atau apa kan kadang kita banking itu kan juga bisa kasih utangan dalam jaminan apa? Oke, persediaanmu jadi jaminan, gitu kan. Walaupun yang diaudit mungkin cuma dari 100%, mungkin yang diaudit cuma 5-10% gitu. Oke, dapat. Apalagi kalau barangnya itu yang barang-barang bulk. Contoh kayak kertas. Kertas itu yang grade A sampai grade Z. Kita ngomong persediaan ini grade A. Seberapa sih si auditor ini untuk tahu kertas ini grade A dengan harga katakanlah yang grade A 100, grade Z-nya katakanlah 60. Nah itu kan value persediaannya sendiri kan juga udah beda kan. Karena itu sering terjadi, orang punya persediaan tiba-tiba langganan kebakaran gitu kan. Menurut lu, jadi gini kok, kan case kayak begini, ada satu lagi nih kalau aku nggak salah ingat nih, saham yang 100% masyarakat, sampai jadi ada meme tuh. Jadi begitu RUPS itu kayak lagi minum kopi, kayak lagi kumpul-kumpul warga gitu. Nah itu juga masalah di inventory, dimainkan kan, iya nggak sih? Nah itu yang tadi kayaknya emiten yang saya maksud, emiten jualan toilet tuh. Oh oke. Salah satu produknya kloset duduk tuh. Oh. Oke. Kloset jongkok. Jadi dia mainin inventory, PBV-nya kelihatan oke, nanti PI-nya juga jadi otomatis bagus. Nah, yes. Jadi as a retail, gimana cara kita value lah. As a retail, gimana cara kita ngatasinnya sih kok? Jadi gini, sekarang itu kan zamannya gampang ya, kita tinggal buka RTI, semua rasio jadi. Beda dengan zamanku dulu masuk ke market, kita itu kan PI PBV kita ngitung sendiri, terutama
book value itu kan jadinya kita jadi baca laporan keuangan kan. Kita tahu komponennya apa aja, kita tahu catatan kakinya ini sebetulnya piutangnya kemana aja, terus persediaannya ini masuk akal apa enggak. Kita kebiasaan baca, karena kita kebiasaan ngitung sendiri. Di era sekarang, semua orang tinggal buka RTF, oh ini PBV-nya kurang dari 1, cakep nih. Nah, supaya nggak kejebak gimana? Pakai common sense. Ini perusahaan kalau PBV kurang dari 1, dia nggak bisa dihargai oleh market. Kenapa? Kenapa kok dia tetap kurang dari 1? Karena menurut saya, market ini efisien. Semua informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas ke semua investor. Apakah nggak mungkin ada saham salah harga? Mungkin, kalau mungkin saham itu nggak liquid gitu kan. Nah, tapi bayangin, kalau saham ini likuiditasnya gede, ada liquidity providernya, setiap hari lewat, ada turnover, book value-nya rendah. Kan aneh. Kenapa kok saham ini ada liquidity tapi harganya nggak bisa naik gitu kan? Nah, most likely itu yang begini. harus kita... Selain common sense, most likely boleh nggak? Aku biasanya begini, Ko Bernard. Setuju nggak? Kayak, most likely, kalau emiten ini ownernya tuh owner yang bersih, ownernya wangi, ownernya nggak banyak aneh-aneh, istilahnya GCG. Ya, kita boleh katakan bahwa angka-angkanya at least, meskipun nggak asli, tapi nggak jauh-jauh amat, ya nggak sih? Most likely aku perhatiin kayak gitu, bener nggak? Betul. Nah, yang yang masalah integritas owner ya. Integritas owner itu kan nomor 1. Kebanyakan gitu. Kan aku perhatiin kan kita owner tahu. owner yang baik jarang melakukan yang jahat kalau menurutku ya. Owner yang baik jarang ngelakuin hal yang salah di market. Tapi owner yang salah ada juga yang mencoba untuk menjadi baik. Sekarang banyak dong, ya kan? Betul. Nah, ada juga owner yang salah yang sampai saat ini ya masih aja sama. Nah, so itu jadi common sense kalian. Gimana kalian ya rajin-rajin cek Ko Bernard, kali-kali dibales gitu ya. Emiten-emiten yang kira-kira visi gitu loh. Masalahnya gini, sekarang ini kan banyak sekali IPO, banyak sekali owner-owner baru yang kita mungkin secara kredibilitas kurang kenal gitu. Ya. Nah, ini yang kita harus istilahnya mau repot sedikit lah. Dalam artian gini, kalau memang untuk trading nyari 2-3 tick, oke lah, nggak usah banyak mikir, kita lihat technical in out beres gitu kan. Tapi kalau kita pingin benar-benar tahu ini emiten seperti apa, ini kalau rata-rata orang pilih emiten murah, ini kan pasti tujuannya jangka panjang kan. Rata-rata kan pasti pengennya untuk swing long, rata-rata untuk invest, rata-rata untuk nominal uang yang gede gitu kan. Nah, kalau kita mau cari seperti itu ya kita harus mau repot, kita harus mau kerjain PR kita ya, kita harus due diligence. Ownernya siapa, bisnisnya seperti apa, karakter bisnisnya apa, karakter dari dia punya utang piutang seperti apa, karakter dari persediaannya seperti apa. Karena apa? Kita kan harus tahu nih, oh setiap bisnis ini punya umur persediaan yang berbeda-beda. Nggak mungkin dong bisnis yang model kayak auto kita minta persediaannya dia cuma umurnya katakanlah 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Auto ini kan panjang persediaannya. Lu simpan 1-2-3 tahun masih oke gitu loh. Benar. Jadi kan kita harus tahu tiap sektoral itu average-nya seperti apa. Jadi nggak bisa disapu rata. Makanya kita harus benar-benar tahu apa yang kita mau beli sih. Apalagi kalau hubungannya udah ini porsi gede dan kita mau nyimpen lama gitu kan. Nah kalau kita ada pertanyaan nih kok. Consumer nih gimana nih menurut kok? Oke. Consumer. Kalau aku ngeliat consumer sekarang konsolidasi lagi ya. Condong konsol dan retrace lah ya kayaknya ya. Betul. Jadi kalau boleh dibilang kenapa kok retrace ya hukum alam ya. Itu komoditas menguat, orang yang megang consumer buangin semua masuk komoditas. Kayak kemarin komoditas turun ya komoditasnya dibuangin semua masuk consumer. Ini consumer itu most likely cost-nya itu dari komoditi gitu loh. Jadi kalau komoditi naik ya mereka bakal kena hit, dan inflasi gede ya belanja masyarakat pasti agak-agak direm ya kalau harga barang naik segala macam gitu loh. Betul, cuma memang masih ada kesempatan apa ya kita masuk era kampanye. Belum lagi kalau kita ngomong nanti bukan 1 putaran tapi ini 2 putaran. Nah itu kan pasti dana yang digelontorkan ke masyarakat juga gede. Nah ini kan pasti sesuatu yang men-trigger kenaikan konsumsi. Cuma ini kita mainnya panjang ya, dalam jangka waktu dekat ya kita tahu kalau komoditi play out ya pasti yang dibuang pertama apa? Consumer.
kayak Ya. gitu. Betul. Dan most likely harus lihat bottom line juga ya, kayak consumer yang kenceng yang bagus tuh yang basicnya retailers, bukan ya, yang retailers itu yang kenceng gitu loh. Kalau memang kalian cari alpha ya retailers, kalau kalian main aman ya main di defensif, consumer stateless, let's see gitu loh. Ya jangan lawan cycle lah. Sekarang lagi mainnya apa kita ikutin aja. Jadi Nah, ya lalu gini kok, market likuiditas terbatas ya harus ini ya satset ya. Ini ada hal yang menarik nih. Jadi kan kita dua bullish di satu saham nih. Ingat ya, ini bukan anjuran untuk beli. Gue sebut nih nama sahamnya. Kita berdua orang kan bullish di salah satu kontraktor batubara. Salah satunya Maha ya. Kita sebut nih emitennya MAHA. Why we are bullish? Begitu dia IPO, dia ditawarkan dengan PE 2 atau 3 something gitu ya. Sementara harusnya kita berkaca pada IHSG ya, kompetitor yang sesama satu sektor saat itu harganya di PE 6 atau 7. So, dari IPO, logically harganya 2 kali lipat dong. Dan itu udah kejadian. Harganya udah 2 kali lipat. Udah kena. Betul. Nah, so, nggak mungkin dong habis 2 kali lipat naik terus gitu. Nah, begitu udah 2 kali lipat, sekarang PE-nya itu udah sama nih. Nah, jadi hukum PE itu sama. Jadi buat teman-teman ketahui, PE itu price dibagi action. Price dibagi action lagi. Price dibagi earning. Nah, so, kalau kita ngobrol sama fund, teman-teman fund manager segala macam, PBV itu agak begitu jarang dibahas. Yang lebih sering tuh PE. Begitu mau IPO, ditanya dulu PE-nya berapa. Begitu ini PE-nya berapa, PE-nya berapa, PE-nya berapa. Kenapa PE? Karena PE itu menggambarkan bottom line, menggambarkan kemampuan company ngasilin duit gitu. Nah, jelek-jeleknya company lu nggak liquid, jelek-jeleknya saham lu jatuh, jelek-jeleknya kena krisis, lu ada cash yang bisa lu bagiin gitu, atau cash yang bisa jadi dividen. So, semakin rendah kan harga dibagi sama earning per share. Jadi semakin gede earning, harganya semakin gede earning pembagi, maka PE semakin rendah semakin baik. Logiknya seperti itu. Nah, so gampangnya gini, harga lu itu berapa kali earning lu sih? Ya. Gitu kan? Ya. Jadi kalau PE lu 3 ya, 3 kali lu tuh udah 3 kali pendapatan lo tuh udah ngebayar harga gue yang gue beli gitu loh. Betul. Nah, buat teman-teman yang bingung, PE itu nilai wajarnya berapa? 1, bandingkan dengan kompetitor. Kedua, kalau seandainya kalian bingung gak bandingin dengan kompetitor, di Stockbit, aku pakai baju Stockbit nih, aku promo nih sekalian nih, gratis. Jadi di Stockbit itu ada forward PE gitu. Jadi Stockbit itu forward PE berdasarkan konsensus Bloomberg. Jadi bukan analis lokal. Kebanyakan Bloomberg juga banyak lokal sih. Analis top lah. Jadi contoh 5 analis punya hitungan forward PE ke depan berapa, habis itu dibuat nih PE ke depan tuh kira-kira berapa. Nah, ini pertanyaan aku nih kok. Pertanyaan aku. Sekarang Maha dengan kompatriotnya itu punya PE yang sama. Kenapa Maha sekarang masih menarik? Apa growth, gimana cara kita mengkalkulasi growth PE dan seperti apa dia punya ilustrasi gitu. Kan sekarang gini, Maha kalau seandainya kalau orang nanya, Maha murah nggak kok? Saya nggak bisa bilang murah sekarang, karena PE-nya udah sama dengan kompatriotnya. Tapi kenapa kita masih berani? Nah, boleh nggak jelasin kok? Jadi sebelum saya bahas Maha, saya mungkin bahas satu saham yang semua orang setuju murah, ITMG. Ya kan? Jadi kita tahu ITMG itu sebelum dia bagi dividen di harga 40.000, IPS dia kan terakhir 16.000 ya. Pada waktu IPS dia di 2022 16.000, berarti di harga 40.000 itu dia PI-nya 20. Nah, 2, sekian, anggap aja 3. 2, sekian lah. Oke. Ya. Nah, masalahnya apa? Kita kan harus tahu nih, setelah ini batu bara arahnya kemana? Saya udah memforward looking bahwa batu bara akan turun. Sehingga IPS 16.000 ini adalah IPS yang tidak akan terulang kembali. Sehingga kita harus ngitung dong. Kalau batu baranya average 170, earningnya si ITMG kira-kira berapa? Kalau batu baranya 150, kira-kira earningnya ITMG berapa? Sehingga mungkin kalau ITMG itu benar, kalau ITMG ngikutin, bahkan dari ketika dia IPS 16.000, aku udah bisa forward looking di tahun 2023 kemungkinan IPS dia sekitar 8 sampai 10.000. Sekarang 8. Benar, dan ternyata mendekati kan. Sekarang udah kelihatan angka 8.000.
ada 2 kuartal terakhir menurut saya bisa mendekati 9.000 something karena angka goalnya udah naik. Artinya apa? Ketika kita tahu 2023 ini earningnya dia hanya 8-9 ribu atau 10 ribu, berarti harga 40 ribu itu nggak murah lagi loh. Mahal. Awal kita ngomong murah karena PI-nya 3, karena rata-rata semua coal itu PI-nya 3 lebih, dia 3 kurang gitu kan. Nah, tapi kalau kita forward looking, oh ternyata dengan harga coal sekian, saya ekspektasi EPS-nya sekian, harganya dia ini PI-nya 4. Berarti mahal dong, ya berarti saya jual lah saham saya waktu itu. Singkat cerita seperti itu. Nah, itu kalau kita forward looking-nya bahwa EPS ini akan turun, sama seperti kasus Maha tadi. Gimana kalau kita forward looking-nya EPS-nya akan naik? Naiknya karena apa? Karena ekspansi. Karena dia ada pekerjaan baru, ada kontrak baru, dan istilahnya dia bisa meningkatkan bottom line dia bisa meningkatkan EPS dia. Contoh nih, dari EPS yang saat ini mungkin dia ada kemungkinan naik 20 atau 30% dari growth story-nya dia. Berarti yang mungkin sekarang ini fair price, ketika tahun ini itu terrealisasi, katakanlah dia berhasil growth 30%, ketika itu udah terrealisasi, yang awal kita beli PI 6 itu fair price, mungkin pada saat itu harganya udah naik dan PI kita yang 6 itu udah jadi PI 4 gitu kan. Jadi PI 4 dan ketika ada something yang PI-nya 4, is just matter of time untuk mendapatkan fund flow. Yang betul. Atau foreign flow. Nah, jadi betul. Ini aku mau jelasin nih, mungkin teman-teman bakal agak bingung nih. Jadi begitu ITMG di 40.000, dia punya PI karena harga saham, dia punya earning karena sahamnya naik, karena harga batu bara naik kenceng banget, itu di angka 16.000. Begitu kita bagi 40.000 dengan 16.000, PI 2 something, dan itu make sense ya. Itu make sense. Betul. Dan kemudian kita semua tahu lah, tahun ini batu bara bakal turun. Bahkan even dari tahun lalu pun kita semua udah warning. Turun. Permasalahannya turun sampai kapan? Nggak mungkin dong batu bara ditinggal. Batu bara masih the cheapest energy yang ada. Betul. Yang masih paling accessible. Nah, ternyata begitu ITMG terkoreksi sampai 20 berapa ya? 21, 22, 22.000, PI-nya tuh di kisaran 8.000, ya nggak sih? EPS-nya forecasting saya 8.000, 9.000. Nah, which is kalau 22.000 ya 2, murah. 2, sama. Berarti dengan 40.000 dan dengan begitu tahun lalu 40.000 dan 16.000 itu 2, tahun ini 20.000 dan 8.000 itu juga 2, that's why. Nah, inilah kenapa sometimes ya fundamental memang bergerak duluan dibanding dengan teknikal. Terkadang teknikal duluan. Nah, jadi memang kedua hal ini jangan diadu domba, jangan di clash-clashin gitu. Ya boleh dikatakan hampir semua yang kita trading itu punya underlying. Nah, tapi pergerakan harga saham ya sometimes itu memang digerakkan oleh sentimen pasar juga. Jadi hal ini tuh nggak bisa ditubruk gitu. Nah, jadi ini alasan adalah reason kenapa mungkin saat ini Maha terlihat PI-nya nggak mahal, stabil sama dengan compatriotnya. Fair price lah. Fair. Saat ini harganya fair, nggak mahal, nggak murah. Tapi karena dia punya growth story, let's say 20%, 30% ke depan, yaitu jenis angkutan yang lain ya. Let's say kalian bakal ikut lah, kita bisa ikutin lah. Ketika dia punya earning yang lebih gede dan harganya tetap, PI-nya jadi murah. Ketika PI-nya jadi murah, soon or later harga sahamnya bakal naik. Nah, jadi fundamental itu kunci untuk saham uptrend. Whatever is it, saham yang naiknya kenceng, sustain, kemudian fund flow-nya oke, foreign flow oke, itu pasti perlu reason. Dan reasonnya most likely fundamental. Nah, jadi harga saham bisa naik atau turun. Dia bisa naik kalau seandainya memang valuasinya murah. Kenapa dia bisa murah? Either harga sahamnya jatuh atau earning-nya naik. Kan gitu? Betul. Nah, kasus ITMG. Aku nambah lagi kok. Jadi kasus ITMG yang dijelasin Ko Bernard, harga saham batu bara memang turun. Harga batu bara memang turun. Harga ITMG memang turun. EPS ITMG juga memang turun dibanding dengan tahun lalu. Tapi fair value-nya udah sama dengan tahun lalu di harga 20.000. Karena EPS-nya 8.000. Gitu. Itu penjelasan sederhananya. That's why ada inflow lagi masuk gitu kan. That's why sekarang di momen 20.000, 22.000, 23.000, foreign berani masuk. Kenapa? Hitung aja PI-nya 3 something saat ini sama dengan tahun lalu. Jadi ya aku boleh katakan kayak saham batu bara, kemudian saham-saham komoditi itu kan kebanyakan sikikal ya. Pergerakannya hari ini naik,
2 tahun naik, 2 tahun turun, 2 tahun naik, 2 tahun turun. Jadi kalau you keep forever, di saat siklus lu salah, lu cuma dapat dividen, lu nggak bisa dapat capital gain. Ya kan? Exactly. Tapi begitu lu tahu siklusnya, lu bisa ngitung PI-nya, lu bisa, apalagi lu bisa melihat makronya, lu bisa dapat cycle yang bagus, at least mungkin nggak bottom banget, tapi at least at the good price. Nah, saat ini menurut lu good price nggak kok? Masih good dong kalau dari pembahasan kita. Kalau saat ini ya kita ngomong ITMG saat ini udah PI-nya 3, ya. 3, kita dibilang bagus-bagus banget sih udah enggak lah ya. Iya, menurut saya sih udah fair price-nya dia lah. Ya. Nah, kalau kita lihat Adaro ini punya downside-nya cuma satu. Coal ini menarik foreign karena apa? Dividend payout ratio rata-rata gede. Oke. Nah, Adaro kemarin digorok oleh foreign salah satunya karena apa? Foreign ini merasa aku ini invest di saham yang future-nya menurut mereka sunset, ya harus di-bargain dengan dividen payout yang gede. Uang tunggunya harus gede. Tapi kalau lu punya uang tunggu udah gede, walaupun PI lu murah, ya kita akan lebih appreciate yang kasih uang tunggu gede. Kasarannya kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok kita itu saham coal ini nggak seperti katakanlah 2021 ya, semua yang mengandung coal naik. Sekarang kalau kita lihat ITMG-nya naik, Adaro naik, Indi masih diam. Salah satu faktornya apa? Dividen payout. Dividen, ya. Dulu kalau kita ngomong coal, semua naik, sampai yang tai-tai model Toba semua ikut naik gitu kan. Sensor kok, oke. Oke, sekarang kan beda cerita. Ya, bottom line, dividen, bottom line-nya, gini lah, call itu semua bottom line-nya oke lah, pasti profit lah, jarang lah merugi. Betul. Nah, lo larinya ke dividen gitu loh. Lu cengli nggak nih? Di saat lu lagi sunset, lu bagi dividen nggak? Nah, lalu gini kok, kan ada berita soal BLU nih, BLU batubara. Nah, so that's affect salah satu ke BUMN, salah satunya PTBA. What do you think? Kira-kira percentage pengaruh terhadap earning-nya, kemudian saat ini kan IPS-nya 400-an ya, kurang lebih lah ya kita tahun ini 400-an. Betul. Di harga saat ini 3.000 nggak murah juga sih ya. Nggak murah. Jadi nggak murah. PTBA saat ini menurut gimana nih? Saya sih expect PTBA itu punya full year earning sekitar 800 ya EPS dia ya. Oke, 800.000. Oke. Jadi kalau kemarin 1.100, ekspektasi saya itu dia mungkin bisa di 750 sampai 800. Tapi kan memang salah satu yang menyebabkan dia tergerus seperti ini kan ICI 3-nya kan ikut turun kenceng tuh. Sehingga dia kan marginnya semakin kecil, apalagi kita tahu semua royalti kan naik. Sehingga EPS-nya dia tergerus. Nah, harapan saya dengan perhitungan royalti yang baru di Q3 dan Q4 ini bisa menaikkan earning dia at least sampai di EPS sekitar 700-an lah. Nah, kalau kita ngomong dibandingkan dengan ITMG, kalau kita ngomong PE themselves, ya masih murahan ITMG ya, seperti itu. Cuma kita tahu salah satu kekuatan dari PTBA ini, dia dividen satu, bisa payout sampai 100%. Dan yang kedua, kapasitas produksinya dia masih bisa growing. Sedangkan ITMG ini kan beberapa tahun kapasitas produksinya dia cukup stagnan, udah nggak ada room to grow lagi. Nah, ini yang hubungannya yang saya mau bilang, bro. PI itu kadang kita melihat, kita harus nyari PI yang sekecil mungkin. Kayak tadi lu bilang, wah PI-nya mahal, udah PI 6 udah nggak menarik. Kita nyarinya PI yang bisa 2, 3, 4 gitu kan. Ya oke, kalau memang lagi ada major crash atau lagi mungkin ada buangan rebalancing, mungkin kita bisa dapat kesempatan itu. Tapi kalau katakanlah ada satu perusahaan, contoh deh paling simpel, BCA, PI kurang mahal apa coba? Ya. Kenapa orang masih beli BCA? Salah satu alasannya karena dia memang punya growth yang sangat besar. Jadi yang kalau kita ngomong, katakanlah nih, aku masih ingat sekitar 7-8
tahun lalu BCA itu 8.000 nggak salah ya. BCA 8.000 itu PI-nya belasan kalau nggak salah. Nah waktu itu PI belasan loh, kok mahal sekali PI-nya belasan gitu kan. Tapi dengan dengan growth-nya dia yang 20-30% setahun, PI belasan itu mungkin dalam waktu 3-4 tahun jadi PI single digit gitu kan. Yang waktu itu mahal jadi murah gitu kan. Kembali dan lagi ini udah kalau stock split harganya tidak. loh. Benar. Teman-teman ini udah stock split. Mungkin belum tahu. Jadi itu udah double harganya 100. Jadi ya PI 11 itu mungkin kalau dulu dengan sekarang ya itu bagi dua lah. Let's say saat itu tuh sebenarnya cuma 5 atau 6 ya nggak sih? Atau 4 mungkin ya. Oke, stock splitnya nggak pengaruh bro, karena kan secara EPS juga dia kan juga lembar sahamnya nggak berubah kan. Stock split lembar saham lu berubah, jadi EPS-nya tetap lah nggak berubah. Jadi PI-nya waktu itu pun tetap belasan, cuma ini faktor growth. Faktor growth-nya dia memang growth-nya dia 20-30%, sehingga yang saya tekankan di sini apa? Barang yang PI-nya mahal, asal dia punya growth, dan growth ini sustain, bukan growth yang tahun ini growth 20%, tahun depan minus 30%. Iya, kita ngomong sustainable growth, dan BCA ini udah punya sustainable growth, sehingga kita bisa forecast PI-nya, lu PI belasan, aku bisa buy PI lu belasan, karena apa? Dalam 3-4 tahun PI lu bisa jadi single digit, kalau lu lakukan sustainable growth. Jadi nggak selamanya kita itu harus beli yang PI harus benar-benar murah, karena kadang gini, kenapa kok coal itu nggak bisa dihargai dengan PI lebih dari 5? Ya karena simple, orang semua merasa skeptis tentang growth di coal. Karena faktor pendanaan, karena faktor energi alternatif, dan ya banyak coal yang udah nggak bisa ekspansi, sehingga orang skeptis, PI-mu ya memang segini aja. Karena ya udah, kamu udah nggak bisa harga lu tuh fairnya 3, 4 mungkin maksimal, tapi begitu PI lu menyentuh 2 atau di bawah 2, itu worth to buy karena ada value. Benar. Dan karena kamu dimaafkan karena kamu juga dividen play. Lagi dividen. Dan bukan nggak mungkin ya teman-teman. Saat ini mungkin call dihargai fair value-nya tuh di PI 3 something. Bukan nggak mungkin 5 tahun ke depan fair-nya tuh jadi cuma 2. Bukan nggak mungkin, karena growth-nya tuh masih turun. Harus ingat itu. Jadi tidak selamanya PI yang rendah itu bagus, karena kita harus lihat room to grow-nya ada nggak. PI yang tinggi nggak selamanya mahal, room to grow-nya ada nggak. Kita memang pengen lah, keinginan dalam hati, beli Mercy harga becak, siapa sih nggak pengen ya. Beli Mercy harga bajai, kita semua siapa sih nggak pengen. Cuma biasanya Mercy harga bajai itu ditemukan kalau dalam kondisi krisis, market crash. Dalam kondisi crash, betul. Atau dalam kondisi ini bisa juga bro. Bisa. Jadi company harga lagi Mercy, lu dapat Avanza private placement, kenal sama owner, minta dia harga gocap atau 30. Banyak kan ada gitu kan. Privilege. Kita nggak bisa ngomong. Yes. Kita nggak bisa ngomong. Kita ngomong, wah ini mahal perusahaannya, lu yang mahal, gua mah dapat setengah harga gitu kan. Nah itu kan nggak bisa cerita kayak gitu kan. Banyak orang yang ngomong, wah ini masuknya Mercy harga bajai, ya dia dapat harga bajai, kita nggak bisa dapat harga bajai bro. Kayak gitu, karena dia private placement, kita beli di market. That's why ya, buat teman-teman kalau seandainya teman-teman sering ngebaca riset, terkadang PI yang dibahas untuk riset adalah forward PI, bukan PI sekarang gitu. Jadi harga normal berdasarkan PI 3 tahun ke depan. Jadi boleh dikatakan PI, PBV semua itu asumsi subjektif sebenarnya ya, nggak ada acuan pasti gitu. Cuman bagusnya PI itu kita jadi tahu harga pasaran. Ibaratnya gini lah, kemarin Bro Bernard punya Porsche nih 911, pasarannya 2M, tapi bukan nggak mungkin tahun depan itu pasarannya di bawah 2M atau justru di atas gitu. Tapi kan ya itulah tugas kita untuk memahami ekonomi, at least basic lah. Lu nggak perlu yang expert banget, jago beda laporan keuangan, nemuin fake-nya atau kenal owner jadi privilege, nggak perlu. At least lu tau lah, kayak sekarang commodity, lu lihat aja Saudi aja mangkas produksi. Kalau Saudi mangkas produksi ya harga minyak pasti naik, oil pasti ikut-ikutan, CPO ikut-ikutan, yang lain semua pasti ikut-ikutan. Nah, jadinya kemana? Ya ke MTC, ke BRPT, ke AMAM, ya something like that lah, ke call gitu loh. They're very simply, lalu sisanya untuk angka-angka pastinya ya tanyalah ke Bernard gitu. DM aja rajin-rajin, kali-kali mau dibahas. Kalau ini ada satu pertanyaan nih, gila, kita sebenarnya cuma janji 30 menit loh, ini udah mau sejam. Ini, ke depan setelah oil, coal, dan all economy, bakalan rotasi ke sektor apa kok? Nah,
Oke, kalau kalian percaya bahwa suku bunga itu akan turun, kalau kalian percaya bahwa 2025 suku bunga mungkin akan bottom lagi, mungkin tidak akan serendah sebelumnya ya, yang near zero ya untuk suku bunga Amerika ya. Mungkin suku bunga Amerika ya mentok-mentok di 2-3%. Ya. Nah, itu adalah momen ketika risky aset berjaya kembali. Risky investment berjaya kembali. Ya, kalau kita ngomong risky aset ya Bitcoin, kita ngomong risky investment ya itu visi-visi yang sekarang invest di tech company mungkin tech company semua. Ya, kalau kalian percaya terhadap tesis itu ya ada kemungkinan. Apakah sekarang waktunya ambil? Ya kalian kalau mau ambil perhatikan bobot di portofolio, karena ini bukan yang kalian ambil sekarang besok bisa jualan, dan bukan yang kalian ambil sekarang besok nggak bisa turun lagi. Nah, itu kita penting, masih belum tahu. Kita belum tahu bottomnya tech stock ini gimana, karena apa? Simple. Udah kering belum? Kering. Udah nggak ada sellernya belum? Sellernya udah terbatas. Ada sedikit lah, nggak gede lagi lah ya. Bener, tapi bayarnya juga terbatas, bro. Masalahnya iya kan? Yang mau narik juga lagi main ke Komo, bro. Bener. Jadi kalau kalian memang mau seeding di teknologi, ya kalian seeding untuk titip sandal, untuk sekedar notice bahwa